Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Santovani Mewa, NPM 33220048. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PISA. Simak videonya dengan baik ya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan PISA? Nah, PISA itu artinya Programmer for International Student Assessment atau PISA yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Pertanyaan kedua, mengapa diadakan tes PISA? Mengapa? Karena untuk mengukur prestasi sekaligus evaluasi terkait kurikulum pendidikan yang diterapkan pada lebih dari 80 negara di dunia. Nah, tes PISA ini diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang nantinya akan mengukur prestasi literasi membaca, matematika, dan sains pada peserta didik di usia 15 tahun. Dan ketiga, apa saja jenis soal yang dites di PISA? Nah, kita lihat ya, ragam tes yang digunakan pada soal membaca PISA adalah pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, jawaban singkat, esai tertutup, dan esai terbuka. Dan yang kedua itu adalah literasi bahasa Indonesia, adalah soal yang menguji kemampuan calon mahasiswa untuk benar-benar memahami esensi dari suatu bacaan serta dapat menganalisis suatu argumen yang ada di dalamnya. Yang ketiga itu ada tes matematika dan tes sains. Dan keempat, bagaimana skor PISA siswa di Indonesia 20 tahun terakhir? Nah, skor dari program for International Student Assessment atau PISA di Indonesia itu diprediksi belum akan membaik, bahkan masih jauh dari rata-rata dari skor yang ada selama 20 tahun terakhir ini. Data skor PISA 20 tahun belakangan ini, kita tidak berhasil meningkatkan skor rata-rata. Skor PISA yang belum membaik ini juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia, di mana kondisi ekonomi inilah yang membuat ketimpangan jalan pendidikan di Indonesia. Pertanyaan kelima, apa saja langkah pemerintah Indonesia untuk meningkatkan skor PISA siswa Indonesia? Nah, ada pun 5 strategi yang disiapkan oleh Nadiem Makarim untuk menggerakkan nilai PISA dan kualitas SDM hasil pendidikan Indonesia. Yang pertama itu transformasi kepemimpinan sekolah. Nah, di sini Nadiem Makarim menjelaskan strategi pertama ini akan diterapkan dengan memilih generasi baru kepala sekolah dari guru-guru yang terbaik. Selain itu, Kemendikbud juga akan mengembangkan marketplace bantuan operasional sekolah atau BOS online. 2. Transformasi pendidikan dan pelatihan guru. Untuk mengimplementasikan strategi ini, menurut Nadiem Makarim, Kemendikbud akan melaksanakan transformasi pendidikan profesi guru atau PPG untuk menghasilkan generasi pengajar baru. Selain itu, kata dia, Kemendikbud juga akan mendorong munculnya 10.000 sekolah penggerak yang akan menjadi pusat pelatihan guru. Pusat-pusat ini diharapkan bisa menjadi katalis bagi transformasi sekolah-sekolah lain. Yang ketiga adalah penyederhanaan kurikulum. Nah, di sini menjalankan strategi ini Anda mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Strategi ini juga dilakukan dengan cara menyederhanakan kurikulum sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Yang keempat adalah menerapkan standar penilaian global. Nah, di sini menurut Nadiem, asesmen preferensi minimum atau AKM yang digunakan untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa. Yang kelima adalah kemitraan dengan daerah dan masyarakat sipil. Nadiem Makarim mengatakan bahwa kemitraan dengan pemerintah daerah akan dilakukan melalui penerapan indikator kinerja untuk dinas pendidikan. Kemendikbud juga akan mendorong ratusan organisasi penggerak agar mendampingi guru-guru di sekolah penggerak. Saya akan menjawab pertanyaan 6. Menurut Anda sebagai calon guru IPA, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan skor PISA di Indonesia?
Nah, harapan saya semakin banyak siswa-siswa yang memiliki kemampuan dan keterampilan, terutama yang berkaitan dengan kemampuan nalar peserta didik dalam bidang literasi dasar, yaitu membaca, matematika, dan sains. 3 materi yang dianggap ini cukup mewakili kebutuhan pasar tenaga kerja global. Dan juga bagaimana sebagai calon guru IPA meningkatkan kemampuan belajar seseorang siswa dengan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan penonton yang menonton video ini. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dah. Dan juga terima kasih ya. Dah.